Halo, kembali lagi bersama aku Giovanni Putra, Research Analyst di Ternak Uang. Di modul kali ini kita akan bersama-sama belajar mencari tahu tipe financial identity kita masing-masing supaya kita bisa mencapai financial goals dengan lebih akurat. Karena setiap orang itu memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda, diikuti karakter profil diri yang juga berbeda-beda. Mungkin tujuan kita bisa sama, tapi strategi tiap orang dalam mencapainya bisa bertolak belakang sesuai dengan karakter profil diri tadi. Tapi, kenapa menyesuaikan diri dengan karakter profil itu penting? Bukannya yang penting hanya tujuannya yang penting tercapai. Nah, sederhananya karena yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Supaya setiap keputusan yang kita ambil memang sejalan antara hati dan pikiran. Supaya kita tidak perlu meniru style keputusan orang lain dan merasa tertekan menjalaninya. Karena pada akhirnya hidup tetap perlu dinikmati seiring kita mengejar tujuan-tujuan yang lebih besar. Contoh paling sederhana, ada orang yang rela konsumsi hanya pakai 30% penghasilannya demi beli rumah, berhemat demi beli rumah. Tapi ada juga yang tidak bisa menyesuaikan keperluannya dengan gaya hidupnya dengan kondisi seperti itu. Meskipun punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin membeli rumah. Ada juga orang yang memang setiap bulan menyisihkan budget tertentu untuk beli alat teknologi terbaru demi menunjang karir. Tapi belum tentu hal tersebut cocok dengan kamu atau orang lainnya. Untuk mengetahui profil diri kita sendiri, mari kita bahas nih. Ada 6 tipe financial identity yang dapat menentukan kira-kira selama ini kita tuh yang mana sih gitu. Jadi aku akan coba jabarkan 6 tipe identitas tersebut. Nanti kamu pilih ya yang menurut kamu paling cocok dengan diri kamu. Yang pertama, the investor. Tipe ini selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, perkembangan aset menjadi fokus penting bagi orang dengan tipe the investor. Setiap barang yang dibeli didasarkan pada pertimbangan added value yang bisa diperoleh. Selalu tekankan pola pikir. I don't pay retail for anything that's going to decline in value. I don't buy things to impress others, and I don't feel pressured by the expectation or opinions of other people. Kamu gitu nggak? Yang kedua, the bargain hunter. Tipe ini selalu berusaha menemukan barang dengan kualitas yang bisa diterima, tapi dengan harga yang paling murah. Tipsnya adalah membatasi keinginan kita sehingga kita bisa fokus untuk menemukan penawaran terbaik. Jadi kita pintar-pintar menahan diri sampai menemukan harga yang terbaik. Kamu gini gak? Nah, yang ketiga adalah the minimalist. Tipe ini selalu living a simple life and do what enjoyable. Karena kebutuhan the minimalist ini minim, mereka memiliki pola pikir atau pedoman less is more. The minimalist juga punya gaya hidup yang teratur hampir sama setiap harinya. Nah, cocok gak sama kamu nih? Hal yang selanjutnya adalah the planner. Tipe ini sifatnya selalu well plan everything in advance. Mereka selalu berjaga-jaga, selalu merencanakan dengan baik segala sesuatu termasuk finansialnya. Oleh karena itu tidak ada impuls atau tidak ada keinginan tiba-tiba yang di luar list yang mereka persiapkan. Atau tiba-tiba nggak tiba-tiba beli ini, beli itu, seperti itu. Mindsetnya sederhana. Fail to plan berarti sama dengan plan to fail. Dan yang selanjutnya adalah the giver. Pemenuhan kebutuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diarahkan berbagi atau charity. Orang-orang yang the giver karakternya seperti ini nih. Jadi dia suka berbagi. Sehingga fokusnya pada kepentingan orang lain atau sesama. Menurut orang-orang dengan tipe the giver, mereka berpikir daripada membeli sesuatu untuk diri sendiri, lebih baik dibagikan untuk orang lain. Lalu yang terakhir adalah the hybrid. Tipe the hybrid bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan berbagai tipe. Dia bisa menjadi the minimalist, atau dia bisa juga menjadi planner, ataupun bisa menjadi tipe-tipe lainnya. Contohnya, setelah gajian orang biasanya menyisihkan 30% untuk investasi, 20% untuk membeli pakaian yang harganya terjangkau, dan 10% untuk membeli buku yang sudah ada di list. Nah, itu kan merupakan gabungan dari semua identity. Di samping itu, tipe ini juga bisa menyisihkan 15% untuk charity tanpa peduli tipe financial identity dia. Jadi kita sebagai orang itu biasanya menjadi tipe the hybrid ini. Kita dapat menjadi semuanya. Dan dari 6 tipe financial identity ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa financial identity bukan sesuatu hal yang absolut, tapi lebih fleksibel, dan kita harus bisa enjoy dengan tiap keputusan yang kita buat secara finansial. Yang terpenting adalah tentukan mana yang bisa memperkaya diri kita dan mana yang justru menghalangi kita.